Dari sisi medis nih dok, apa sih emangnya dampak-dampak negatif si sleep call ini? Mhm. Terutama saya mau nanya dulu dampaknya sama kualitas tidur deh. Karena kan berarti ada yang dikorbankan nih ya ketika M pasangan muda-mudi ini sleep call, artinya ada waktu yang dikorbankan, entah bisa tidurnya jadi nggak tentu lah gitu ya. mhm. Biasanya jam 12 tidur, ini gara-gara sleep call bisa jadi jam 2, jam 3 gitu. Iya memang susah ya kalau Mhm. lagi di mabuk asmara. Oh iya jelas. Itu waktu tuh rasanya cepet banget. Tapi kalau Kurang. disuruh ngerjain tugas gitu, waktu rasanya lamban banget. Iya apa iya gitu kan. Nah, masalahnya itu di dalam tidur ada 2 komponen. Yap. Dua-duanya sama pentingnya. Mhm. Komponen kualitas sama komponen kuantitas alias durasi. Yap. Nah, dengan sleep call itu salah satu atau dua-dua dari komponen tidur ini bisa dikorbankan. Kalau Mhm. kualitas bisa aja orangnya tidurnya jadi nggak terlalu nyenyak Yap. karena Dokter Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia, gimana kabarnya? kabarnya baik. Mm-mm. Mas Sony gimana kabarnya? Jadi sleep Eh, call kemarin. Katanya mau sleep call loh. Ya kayak sleep call mah biasa lah, muda-mudi dok. Oh iya. Mm-mm. Sama siapa? By the way apaan sih sleep call? Sleep call nggak tahu dok. Enggak. Nah ini nanti bakal kita bahas nih hari ini. Sleep call nggak tahu. Sleep call Baru itu dikasih tahu dari depan sih. gara-gara dijadiin topik ya. Iya. Jadi sleep call itu singkatnya kita teleponan dok, biasa sama itu Ayang-ayang sama beb. Iya sama ayang beb sama Mm-mm. pacar gitu. Cuma sleep call itu kenapa namanya sleep call? Karena biasa tidur teleponannya sampai tidur. Iya. Jadi biasanya dari malam tuh, biasanya jam berapa ya, jam 11-an nelfon aja ngalor ngidul, sampai video call sih lebih tepatnya, ngalor ngidul sampai ya udah bisa sampai jam 3, jam 4, bahkan sampai tidur. Bahkan kita berdua tidur, misalkan saya sama pasangan tidur, ya udah video call dibiarin aja. Nah makanya kenapa namanya sleep call. Itu tuh tadi si Felis ya Heeh. bilang katanya bahkan nggak ngobrol, lihat-lihatan aja gitu. Iya, Kenapa nggak pakai foto aja? kirim foto gitu ya. Kan tinggal dicetak, kasih figura gitu. Ya itulah makanya kenapa namanya sleep call. Jadi ya udah, video callnya dilakukan di kasur menjelang tidur. Jadi ya bisa apapun dilakukan gitu. Jadi kalau ngiler kelihatan. Ya gitulah pokoknya. Ya namanya juga Gen Z ya dok ya. Iya. Ya kayak gitulah pokoknya kebiasaannya. Nah ini kita mau coba obrolin sama dokter nih. Ini kan termasuk aktivitas tentu saja yang tidak sehat ya dok ya. Karena Enggak kan juga. enggak juga. Enggak Loh, juga. kan ini begadang dok. Ceritanya dari malam sampai subuh bisa gitu loh. Belum tentu begadang sih. Belum Bisa tentu aja kan begadang. sleep call-nya itu kalau misalnya dua-duanya baik si ayang embeb yang kiri sama ayang embeb yang kanan itu sama-sama tidurnya misalnya jam 10 gitu. Iya. Teleponan dari jam 9, jam 10 udah ketiduran, ya sebenarnya kan nggak apa-apa. Itu belum sleep call namanya. Kan sleep call itu bukan definisinya sampai ketiduran ya. Iya enggak. Teleponan sampai Pokoknya- ketiduran kan? Iya, pokoknya sampai semalaman lah gitu. Ya intinya sampai ketiduran kan? Iya. Nah kalau misalnya sampai ketiduran, misalnya tidurnya sama-sama jam 10 gitu, Mm-mm. ya di mana letak masalahnya? Ada sih, Nah, ada ada letaknya. masalahnya jarang yang seperti itu. Nah, ada juga masalah yang lain sih. Oke. Sehat tapi dengan catatan dilakukan sebelum jam 12 gitu ya. Iya, kalau jam Berarti ya. 12 ntar jadi itu lagi keretanya berubah jadi Tapi ini jujur aja baru labu. kamus baru ya buat dokter ya, sleep call ini. Iya, karena banyak ya kebiasaan-kebiasaan anak muda zaman sekarang Iya. yang Tapi kan gitu ya, heran gitu. tapi kan ini sebenarnya sama aja sih dok, sama kebiasaan anak muda yang sering scroll medsos sampai subuh tahu-tahu jam 3. Iya, Sebenarnya kan sama iya, aja sih sama ya. Cuman aja. kan beda aktivitasnya aja gitu kan. Ya. Dari sisi medis nih dok, apa sih emangnya dampak-dampak negatif si sleep call ini? Terutama saya mau nanya dulu dampaknya sama kualitas tidur deh. Karena kan berarti ada yang dikorbankan ya ketika pasangan muda-mudi ini sleep call, artinya ada waktu yang dikorbankan,
entah bisa tidurnya jadi nggak tentu lah gitu ya. Biasanya jam 12 tidur, ini gara-gara sleep call bisa jadi jam 2 jam 3 gitu. Iya, memang susah ya kalau lagi di mabuk asmara. Oh iya jelas. Itu waktu tuh rasanya cepet banget. Tapi kalau Kurang. disuruh ngerjain tugas gitu, waktu rasanya lamban banget. Iya apa iya gitu kan. Nah, masalahnya itu di dalam tidur ada dua komponen. Iya. Dua-duanya sama pentingnya. Mm-mm. Komponen kualitas sama komponen kuantitas alias durasi. Iya. Nah, dengan sleep call itu salah satu atau dua-dua dari komponen tidur ini bisa dikorbankan. Kalau kualitas bisa aja orangnya tidurnya jadi nggak terlalu nyenyak Yap. karena beberapa hal ya. Atau durasinya. Mm-mm. Jadi yang tadinya biasanya tidurnya 7 sampai 8 jam Mm-mm. karena dipaksa-paksain melek, pengen lihat Ayang gitu ya. ayang-ayangnya gitu kan. Jadinya dipaksain melek sampai ujung-ujungnya bergadang. Nah, ini yang harus diwaspadai karena akan memukul balik pasangan tersebut. Kenapa? Kurang tidur secara durasi maupun secara kuantitas. Jadi secara kuantitas maupun secara kualitas itu bisa menimbulkan gangguan mood. Oh gitu. Jadi orangnya nanti uring-uringan, terus cepat tersinggung, cepat marah, Iya. terus secara kognitif akan menurun. Jadi cara berpikirnya agak oneng gitu ya. Terus responsnya juga menurun, daya memorinya juga menurun. Jangan-jangan nanti buah hatinya lagi ulang tahun lupa misalnya, atau misalnya kemarin dia cerita apa gitu, karena kurang tidur daya ingatnya turun, dia lupa, marah, ribut lagi. Pantas gitu. aja kalau abis sleep call tuh besokannya si bebek moodnya jadi jelek. Ya, Karena kurang tidur ya. makanya pantes. itu sudah tahu kan jawabannya. Tapi kan dok, Hmm. ketika kita sleep callan gitu ya sama pasangan, berarti kan kita bertemu nih secara virtual dengan seseorang yang kita cintai. Bukankah itu jadi bisa memicu zat apa? Endorfin, Ayo Pak. zat serotonin ya yang Ya, bisa ya, bikin kita ya. jadi bahagia. Ya. Berarti kan kalau gitu moodnya jadi bagus dong. Tetapi kan kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang nggak bener gitu loh. Maksudnya gini, kalau kita mau sehat, Yap. terus misalnya kita pengen mendapatkan serotonin tapi dengan sleep call, ya ujung-ujungnya kan ya masuk serotoninnya karena kita happy gitu ya. Yap. Lihat pasangan. Tapi kan di keesokan harinya itu badan akan rusak kan. Hormon-hormon kacau. Itu nggak cuman yang tadi dibilang dari sisi mood, dari sisi fungsi kognitif, tapi juga dari sisi metabolisme badan. Jadi hormon yang namanya leptin itu yang membuat zat itu keluar kalau kita makan, terus kita bisa berhenti makan karena leptinnya keluar. Sorry, leptin itu apa dok? Leptin itu adalah zat yang membuat kita merasa kenyang. Oh, oke. Nah, kalau dia turun, levelnya, kadarnya rendah, kita nggak rasa kenyang-kenyang. Jadi makan udah banyak juga masih nggak kenyang-kenyang karena dia nggak keluar si leptin ini. Oke. Nah kan bahaya, nanti jadi gendut. Oh, leptin itu biasanya muncul kalau ini juga ya, kalau kita masih kerja sampai jam 1, jam 2 kan kadang suka ngemil-ngemil Itu grelin. terus ya. Oh, itu beda lagi. Yang bikin kita lapar namanya grelin. Oh, beda lagi. Yang bikin kita kenyang namanya leptin. Kalau kita kurang tidur, yang namanya leptin nggak keluar-keluar. Yang namanya grelin keluarnya banyak. Jadi kita rasanya lapar mulu. Kalau begadang nih bawaannya kan lapar mulu kan. Iya. Udah lapar mulu, pengennya tuh ngemil, bukan pengen makan. Oh, jadi saya nangkap kalau kita begadang si grelin ini muncul, alasan Grelinnya kita muncul, lapar, makanya kita lapar mulu. tapi leptinnya nggak Leptinnya muncul. makanya Nggak kita makan kenyang-kenyang. banyak, ngemil banyak, kita nggak kenyang-kenyang. Makan terus jadinya. Oh. Terus pilihan berdasarkan kekacauan hormon akibat begadang itu, Iya. akibat kita kurang tidur baik secara kualitas maupun kuantitas, kita tuh jadi cenderung untuk memilih jenis makanan yang nggak sehat, dan itu bukan salah kita gitu. Oh, itu udah
kodratnya. Hukum alam ya. Iya. Oh gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba pengen salad deh begadang. Nggak ada orang Nggak coba mungkin ya? habis begadang jarang banget yang pingin makan yang sehat gitu. Iya sih ya. Biasanya kan pengennya yang manis-manis, Atau enggak yang asin-asin, yang keripik-keripik atau gitu kan. kadang saya jam 2 pagi masih melek pengen burger coba. Nah kan nggak ada kan jam 2 pagi pengen makan makanan yang sehat gitu. Pengen capcay Iya kan, nggak mungkin. kan, iya kan. Pengennya kan pasti yang cemilan-cemilan yang nggak itu bukan salah bunda mengandung, tapi itu memang secara di dalam jeroan kita, di dalam hormon-hormon kita, di dalam metabolisme kita semuanya itu diatur. Kalau kita kurang tidur ya dampaknya itu. Makanya jangan kurang tidur. Ya, makanya jangan sleep call terus biar gak kurang tidur. Susah juga kalau dilarang ya, anak zaman sekarang kan makin dilarang makin jadi ya. Bener Iya. nggak? Bener apa bener? Bener.